tanah milik Unpad? Milik pemerintah. Pemerintah kota atau kabupaten provinsi? Nasional. Oke. Tata caranya gimana kalau pemerintah pusat yang punya tanah? Tata caranya bagaimana kalau mau dibangun? Sama seperti yang lainnya Pak, hanya di sini kan karena ada bangunan existing mungkin nanti perlu. Oh, tenang aja ya jawabnya, gugup-gugup itu tenang aja, asal kau bener aja ya. Siap Pak. Ya kan? Ya. Kan udah dikasih waktu untuk melaporkan, ya kan? Tata caranya kalau aturan hukumnya gimana? Jadi tanah berarti pemerintah dalam hal ini tempat pendidikan tinggi. Oke. Kemudian ini mau dijadikan apa Pak? Mau disatukan? Iya, Masyarakat ada masalah ini Pak, saya lupa. Kalau diperkenalkan oleh Bapak. Pak, Betul. rencana Bapak adalah Dipindahkan Pak ke rumah. ada pembicaraan belum? Dengan Pak Wali Kota sudah. Dan masyarakat udah belum nih, tanah negara banyak sekali ditempati rakyat dan tidak terlalu mudah untuk Betul Pak. memindahkan walaupun itu punya Siap. Insya Allah Pak, nanti kami akan koordinasi dan juga berkoordinasi Pak. Itu. jadi jalannya kalau itu dipakai jalannya Pak. Nah, berputar. Nah, ini shortcutnya dari sini ke sini Pak. oh ini jalannya jalan Haur Pancu. Rektorat lama. Unpad di mana Pak? Ini Pak. Oh makin dekat ke kampus ya? Iya, betul. Ini hanya 200 meter ya Pak Rektor. 200 meter. 200 meter. Ini Oh, tanah kenapa goyang-goyang kok gemeter? kan juga Pak, ini rumah sakit ini dalam masih pendidikan. Masih ada gambarnya Pak, ya Bapak cek itu dari sini. Tanahnya belok. Itu tuh. Pembatas tanah. Ini di sini berapa ini? Hampir 40. Enggak, yang ini. Belum hitung persis. Kalau mau bangun lebih bagus ini lebih meter. Iya. Kesininya 40 meter. Kalau mau bikin desain lebih bagus sini Pak. Nanti bikin desain juga. Iya. Bangunnya sini. Bangunnya kan memanjang. Iya, kalau nggak ada matahari gimana nanti? Unpad ada arsitek nggak? Enggak ada Pak. Nggak ada. Pak, Iya, sudah lama. udah puluhan tahun. Ya. Pohonnya kalau bisa jangan tebang, ya. Jadi pohon besar-besar dipertahankan Pak. Ya, jangan. Oh, kepanjangannya segini. Ini paling tipis 23 meter. Tipis. Kalau di sana nanti diintegrasi parkir kendaraan. Kan untuk penataan kawasan. Tidak gimana tadi Ya. Pak, wakilin Pak Wali. Ya, sudah ya, tanya semua Pak, ya. Bapak tanya. Ya, jangan kasih pulang dulu. Tujuan saya gitu Pak. Pokoknya jangan dikasih pulang dulu sebelum Bapak ngerti. Iya, ya. Masa ya paham ya. Nah, tentu sudah paham sebelum tuntas. Di Ya. Bandung sih kita seneng Pak. Ya. Paham Pak. Ya bantu Happy Unpas aja. lah. Ya. Ya, udah mulai ya. Tapi saya sudah datang ke sini dan saya melihat sendiri daerah ini memang sudah sangat padat sekali. Pak, soal yang rumah. Sampaikan di DPR, kita punya tujuan baik, ya bahwa tanah-tanah di kota itu mahal. Ya, selama ini rumah subsidi tanahnya 60 meter, tetapi tentu kita juga harus mau mendengar respon dari masyarakat, dari DPR ya, yang mayoritas negatif. Jadi saya tarik ide itu, ya tentu kita tidak boleh memaksakan.
ya. Dan saya minta maaf kalau tentunya kita harus juga di ranah publik sportif, karena itu draft daripada keputusan saya. Karena saya sebagai menteri, saya mengerti sekali, saya sekolah politik, saya mengerti sekali bagaimana rakyat harus dilibatkan. Pada saat draft saja saya libatkan, bukan sosialisasi ya. Pada saat draft saja saya sampaikan begini loh. Tapi kalau mungkin pikiran itu responnya mayoritas yang negatif, tentu saya mohon maaf untuk itu kami cabut, untuk tidak kami teruskan. Pak, artinya yang dibatalkan yang cuma di wilayah perkotaan saja ya Pak, yang untuk rumah subsidinya ya? Ya tentu kita cari terobosan lain, itu kan pikiran terobosan. Kan mulai dari ide gagasan, kan gitu kan. Tapi juga kita juga harus terbuka terhadap kritik dan saran. Saya pikir kami juga sebagai menteri harus mau mendengar suara rakyat. Ya, saya tidak mau memaksakan, walaupun saya merasa tujuannya baik, tapi saya tidak boleh paksakan. Apa artinya nanti di wilayah perkotaan itu tetap rumah susun Pak yang jadi prioritas? Kalau itu pasti, rumah susun kan pasti. Kita di Kemayoran sudah mulai, hari Sabtu lalu bisa dicek, saya ke Kemayoran, mudah-mudahan kita segera tahun ini akan memulai di Kemayoran. Ya tentu tadinya saya berpikir juga, karena tanah di kota mahal, ya kan? Dan banyak orang berpikir yang penting di kota walaupun kecil. Tetapi kalau pikiran itu mendapatkan respon yang negatif, ya sudah. Jadi saya juga tidak memaksakan. Tapi apakah kita punya niat baik? Pasti punya niat baik. Ya, tapi kalau memang responnya begitu, kita juga harus berani menarik ide itu, gagasan itu, ya. Saya pikir gitu, sebagai pejabat publik, saya sadar betul dalam proses pengambilan keputusan, rakyat, masyarakat harus dilibatkan. Dan itu metode saya. Cara saya bagaimana draft itu saya lempar ke publik untuk mendengar masukannya seperti apa. Saya pikir kita harus sportif aja. Ada yang udah dibangun belum Pak? Kalau negara belum ada. Belum ada Pak? Ya, negara pasti belum ada. Kan kalau negara belum ada kan, justru kita karena itu bagian yang tadinya rencananya mau dibangun oleh negara, saya lempar ke publik supaya masyarakat juga mendengar. Ya ini aja, ini negara mungkin yang akan membangun. Tentu masyarakat juga perlu diajak ngomong. Kan gitu kan? Saya yakin mungkin tidak terlalu mudah. Belum tentu juga, mungkin semua setuju juga. Itu tantangan yang, apakah tujuan Bapak baik? Pasti baik. Apakah semua setuju? Saya yakin belum tentu semua setuju. Betul nggak Pak? Nah jadi itulah proses-proses kita bernegara. Kita harus mendengar, ya, bagaimana suara rakyat itu, ya, dan kita harus mendengar suara kebatinan rakyat itu. Ya, saya pikir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.